Mohon maaf, panitia, apa bisa assign saya di room C? Oh iya, baik. Gaby, mungkin Aku dari juga tim operator. Tadi mau ke situ kok selesai. Ibu Ya, soalnya Dwi, saya tidak terima bisa. kasih ya Ibu Dwi. Iya, saya juga bisa minta tolong Bu di room 2A. Bang Daniel, terima kasih ya Bang. Mbak Ulan, makasih. Sama-sama Mbak Evi. Mohon juga dimasukkan. Iya, mohon. Yang Ya, baik Bapak Ibu. Ya, mungkin untuk tim operator, apakah bisa membantu? Bapak dan Ibu, selamat datang di breakout room 2C. Kita menunggu beberapa menit lagi supaya bisa banyak teman-teman yang bergabung dengan kita. Untuk topik di 2C, kita akan ada 4 pembicara dengan 1 moderator dengan topik komorbiditas dan kesehatan jiwa pada orang dengan HIV dan populasi kunci. Kita tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi sempat ada sedikit kendala teknis. Untuk penamaan ruangan kita bisa join karena ini penamaannya masih menggunakan angka 1, tapi bisa dianggap bahwa berarti 1A sama dengan ruang 2A, 1B Selamat siang Bapak dan Ibu, kita tunggu sekitar 1 menit lagi, kemudian nanti akan saya perkenalkan moderator kita yang cantik hari ini. Yang akan memperkenalkan 4 pembicara, karena masih ada 40 unassigned partisipan, jadi kita tunggu sekitar 1 menit lagi. Terima kasih.
Selamat sore Bapak dan Ibu. Sebelum memulai, boleh saya kembali mengecek. Mbak Gibi sudah ada di sini bersama dengan kita. Kemudian pembicara kita yang pertama, Dr. Shelley, sudah ada bersama kita. Kemudian yang kedua adalah Dr. Astri. Apakah Dr. Astri sudah bersama kita? Dr. Astri mungkin masih sementara di-assign ya. Kemudian Bu Andi Selvi. Belum ada Mbak Ulin. Belum ada ya. Iya, belum hadir. Kemudian yang terakhir Mas Gambit sudah ada ya. Baik, kalau begitu mungkin sambil menunggu Mbak Dr. Astri dan Bu Andi Selvi, mungkin kita bisa mulai dulu. Saya perkenalkan moderator kita, karena kita sudah terlewat 12 menit, jadi nanti kita takutnya membuang waktu. Saya perkenalkan moderator kita untuk di breakout room 2C ini, Mbak Gaby Gabriela, MPH. Saat ini Mbak Gaby aktif sebagai peneliti sejak tahun 2011. Kemudian saat ini juga Mbak Gaby adalah peneliti di PWPT PPH PUK2IS sejak tahun 2019, khususnya di bidang kesehatan jiwa dan evaluasi kebijakan. Mbak Gaby juga adalah seorang penerima beasiswa LPDP Indonesia tingkat magister di tahun 2015. Selanjutnya Mbak Gaby akan memperkenalkan tempat pembicara kita hari ini, dan kemudian waktu dan tempatnya saya persilakan Mbak Gaby. Oke, terima kasih Mbak Caroline untuk perkenalannya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Mbak Gaby. Oke, ya kita mulai saja ya untuk sesi breakout room C untuk plenary yang sesi 2C ya untuk hari ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk sesi ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1,5 jam, di mana 1 jam pertama kita akan mendengarkan paparan, materi, dan presentasi dari keempat narasumber kita yang sudah hadir saat ini, dan masing-masing narasumber saya akan berikan waktu selama 15 menit, dan setelah itu kita akan ada sesi diskusi tanya jawab di 30 menit. Jadi totalnya ada 1 jam 30 menit, dan sementara para pemateri memaparkan materinya, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk bisa menuliskan pertanyaannya atau komentarnya melalui kolom chat yang ada di aplikasi Zoom ini. Ya, kita tidak akan berlama-lama lagi karena pembicara yang pertama sudah ada saat ini. Sebelum Dr. Shelley Iskandar mempresentasikan hasil apa yang akan disampaikan hari ini terkait dengan komorbiditas gangguan jiwa pada orang dengan HIV dan populasi kunci, saya akan membacakan CV singkat ya dari Dr. Shelley. Ya, Dr. Shelley Iskandar, spesialis AKP, spesialis SPKJ, MSc, PhD, merupakan dosen dan peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau juga merupakan kepala program studi psikiatri dan sebagai staf medis Methadone Maintenance Treatment di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Indonesia. Beliau juga merupakan psikiatris di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Indonesia, dan beliau telah menghasilkan banyak sekali publikasi, 84 publikasi, termasuk presentasi, baik publikasi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ya, kita tidak akan berlama-lama lagi. Silakan untuk waktu dan layarnya saya serahkan ke Dr. Shelley. Silakan Dr. Shelley 15 menit, saya berikan kesempatan untuk memaparkan materinya. Terima kasih banyak Gaby dan panitia untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman. Banyak sekali saya lihat di sini juga yang sama-sama bareng meneliti ya. Jadi seperti reunian lagi. Terima kasih. Saya akan cepat karena waktu yang diberikan 15 menit dengan topik yang cukup banyak yang ingin disampaikan. Jadi ini adalah materi yang akan disampaikan gangguan jiwa pada HIV dan risiko tertular HIV pada penderita gangguan jiwa, kemudian HIV dan depresi, HIV dan penyalahgunaan zat serta tata laksananya.
Jadi bisa kita pahami bahwa banyak sekali stres pada penderita HIV, mulai dari mereka tidak menerima diagnosis HIV-nya, penurunan kondisi fisik, menyalahkan diri sendiri, teman dan keadaan, kemudian ditinggal oleh teman atau pasangan, memikirkan tentang kematian, terapi yang harus seumur hidup, stigma tidak diterima oleh lingkungan kerja, teman dan keluarga, efek samping dari ARV, perubahan fisik, belum lagi masalah kepatuhan terapi, pola hidup sehat yang terganggu, fungsi perawatan diri sosial dan pekerjaan yang terganggu, dan meningkatkan risiko perilaku penularan HIV serta gangguan fungsi kognitif, dan semua ini jarang didiagnosis dan ditangani. Kenapa hal ini penting, baik penyebabnya maupun dampak gangguan psikiatri pada pasien HIV? Karena ini sangat penting nantinya untuk tata laksana. Kita harus tahu yang menjadi sumber stresnya apa, dan bagaimana kita mengevaluasi perbaikan yang ada dinilai dari fungsi-fungsi atau permasalahan-permasalahan yang sebelumnya terganggu. Selanjutnya, kita bisa memahami dari stres itu, maka akan mengaktifkan hormon stres yang disebut dengan kortisol, sehingga akan mengaktifkan berbagai gen yang ada di dalam tubuh kita, sehingga hasilnya akan memengaruhi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi walaupun dia HIV dan ada gangguan psikiatri, ini merupakan dua kondisi yang tidak bisa terpisahkan, karena yang namanya gangguan HIV menyebabkan terjadinya stres yang lebih besar, dan stres yang lebih besar akan berdampak kepada fisik, dari mulai pandangan mata yang bisa terlihat lebih buram, jantung berdebar-debar, kesulitan bernapas, gangguan lambung, semua organ sangat bisa terdampak oleh adanya stres tersebut. Dan juga yang mungkin kurang disadari, bahwa mereka yang mengalami stres akan cenderung untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, seperti yang banyak lemak, banyak gula, dan juga yang berasa kuat. Itu adalah yang biasa dilakukan oleh mereka dengan stres yang berat. Sehingga bisa kita lihat bahwa ini merupakan suatu lingkaran yang bisa memperburuk kondisi pada pasien-pasien HIV. Kita juga bisa lihat bahwa banyak efek samping dari antiretroviral. Penelitian di klinik teratai di Rumah Sakit Hasan Sadikin pada 111 ODIF itu bisa dilihat bahwa cukup besar presentasinya, mulai dari 5% untuk 3% untuk setiap gangguan, dan juga bisa sampai 40% untuk dilihat dari riwayat gangguan jiwa yang ada. Dan juga bisa dilihat bahwa mereka yang menggunakan salah satu terapi yang paling banyak efek samping di gangguan psikiatrinya adalah efavirenz, itu diamati dari minggu ke minggu, dari angka yang cukup besar, sekitar 65% orang yang mengalami gangguan psikiatri dengan berbagai keluhan, ya, sedih, cemas, dan lain-lain, itu ternyata setelah kita lakukan follow up, itu ternyata angkanya bisa menurun dari waktu ke waktu. Jadi penting juga untuk melakukan adaptasi, memberikan informasi, walaupun efeknya awalnya tidak nyaman, tapi dengan berjalannya waktu itu akan melakukan adaptasi dan bisa jadi perbaikan. Itu juga yang penting untuk disampaikan dari hasil penelitian ini. Dan secara umum di berbagai jurnal, di berbagai review dan meta-analisis menunjukkan bahwa gangguan jiwa pada ODIF ini 1,5 sampai 8 kali lebih tinggi daripada populasi umum. Sehingga penting sekali untuk melakukan screening gangguan psikiatri pada ODIF. Dan juga kalau kita lihat secara nasional, bisa kita bandingkan dari hasil Riskesdas pada populasi umum itu berkisar antara 3-20% dengan rata-rata sekitar 10% ya orang mengalami gangguan mental emosional ini, dan meningkat dari 2013 ke 2018. Mengapa hal ini penting? Karena ternyata bukan cuma di Indonesia, diketahui bahwa
ODIF ini di berbagai negara termasuk di Amerika itu angkanya lebih tinggi daripada general population. Artinya kalau di Indonesia 10% untuk populasi umum, untuk di ODIF itu 1,5 sampai 8 kali, berarti bisa sekitar 15 sampai 80% yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Dan juga kita bisa mengetahui bahwa secara umum di populasi yang merupakan populasi kunci dengan yang paling banyak yang meningkat ya, trennya masih dengan yang homo dan biseksual itu ternyata persentasenya atau risiko untuk terjadinya gangguan psikiatri juga lebih besar. Bisa dilihat di sini antara 2 sampai sekitar 2 ya, 2 kali lipat dari heteroseksual yang menjadi referensinya. Kemudian data tersebut membuat kita berpikir lebih lanjut, melihat data-data yang lain secara lebih lanjut. Di penelitian lain menunjukkan bahwa orang dengan gangguan psikiatri, artinya kalau kita lihat tadi LSL, mereka punya gangguan psikiatri 2 kali lebih besar dibandingkan populasi umum. LSL mendapatkan gangguan psikiatri 2 kali lebih besar dari populasi umum. Dan dari yang menderita gangguan psikiatri belum double ya, ini baru satu. Kalau double permasalahan disertai dengan gangguan mood, disertai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hal yang menyebabkan dia jadi populasi kuncinya, ini mungkin bisa lebih tinggi. Tapi kalau secara umum di gangguan psikiatrinya saja, itu risiko untuk mendapatkan HIV-nya 4-10 kali. Jadi kita bisa lihat dari total populasinya, kalau LSL ini menderita gangguan psikiatri, maka dia punya risiko 10 kali lebih besar untuk terkena HIV dibandingkan dengan LSL yang tidak menderita gangguan psikiatri. Di penelitian yang lain ditunjukkan bahwa kalau komorbiditasnya semakin menumpuk, berarti adanya banyak penggunaan narkoba, trauma-trauma, dengan jumlah sampel yang cukup besar ya, ini di LSL, bisa dilihat bahwa mereka bisa bertahan tidak terkena HIV atau tetap seronegatif HIV itu sangat-sangat signifikan. Artinya di sini bisa dilihat. Jadi kalau mereka ada komorbiditasnya 4 di sini dalam waktu kurang lebih sekitar dalam hari 1.100 hari gitu udah terkena HIV dibandingkan dengan mereka yang tidak ada gangguan psikiatrinya. Jauh-jauh sangat berbeda. Dan kita masuk lebih lanjut tentang komorbiditas yang cukup tinggi, yaitu depresi. Dengan HIV, kita ketahui bahwa pada orang depresi, serotonin di otaknya mengalami penurunan di jalur serotonin yang berfungsi terutama kita bisa lihat dia mengatur ke arah otak yang bagian depan untuk pengambilan keputusan, menentukan benar dan salah, perencanaan, sehingga ini bisa menjadi salah satu penyebab mungkin menurunnya adherence terhadap terapi ARV. Karena kemampuan dia untuk merencanakan, untuk mengambil langkah-langkah, membuat datang ke klinik, buat merencanakan anggaran bermasalah, dan itu sangat bisa berpengaruh terhadap kepatuhan untuk minum obat pada pasien HIV. Karena secara umum energinya sangat turun, dia tidak memiliki keinginan, bahkan ingin banyak ide bunuh diri, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Evi tentang hasil penelitian tentang ide suicide, bisa sangat dipahami pada kondisi ini. Banyak yang bilang, udah nggak usah minum ARV aja, kan biar nanti juga kalau nggak minum ARV bisa meninggal, begitu ya. Karena sudah tidak ada keinginan, harapan untuk hidup, bisa menghargai diri sendiri, ada gangguan tidur. Semua itu membuat dia tidak ada kemampuan untuk berjuang, termasuk dalam terapi.
Mohon maaf. Ya. Selanjutnya, ini juga menyebabkan, mohon maaf, penyebabnya dari depresi, dari ada gejala depresi ini karena adanya efek langsung dari HIV yang masuk ke susunan saraf pusat, atau juga memang bisa efek samping dari obat-obatan, dan tadi bisa dari tekanan psikologis yang ada. Dan juga gejala depresi pada ODA ini menyebabkan mereka akan sulit berkonsentrasi, kurang minat, dan bisa pada akhirnya akan menjadi bagian dari ingin melakukan bunuh diri. Mereka juga menjadi ada gangguan tidur, nafsu makan berkurang, sehingga semakin menurunkan sistem imunitasnya. Dan yang lebih lanjut juga ada penelitian tentang PrEP, jadi berhubungan erat dengan risiko yang lebih besar dan juga perilaku berisiko yang lebih tinggi. Itu yang hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil, dan setiap hari yang dilewati dengan depresi itu akan meningkatkan risiko untuk terjadinya kematian. 25% hari yang dihabiskan dengan kondisi depresi akan meningkatkan risiko kematian sebanyak 19%. Dan kalau kita lihat penelitian yang ada di klinik teratai di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, bisa dilihat bahwa mereka yang mengalami depresi itu angka CD4-nya jauh lebih rendah daripada mereka yang tidak mengalami depresi. Dan dalam terapinya sendiri kita juga harus sangat berhati-hati karena adanya interaksi obat antara antiretroviral dan antidepresan. Kemudian untuk penggunaan narkoba dan HIV, apalagi di tahun sekitar 2000-an, itu penyebab utama atau transmisi HIV banyak disebabkan oleh penggunaan jarum suntik. Ternyata apa sih dampaknya? Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya penggunaan narkoba, maka HIV ini akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh dan terintegrasi dalam sistem di tubuh kita. Dan juga obat-obatan seperti morfin itu dapat menurunkan sistem imun sehingga akan lebih mempermudah seseorang untuk terkena HIV. Dan juga secara umum, secara perilakunya, itu dari hasil penelitian ini di Pusdi TB HIV, menunjukkan bahwa penurunan CD4 itu lebih cepat pada Dr. mereka. Sally, mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit. Baik, terima kasih. Lebih cepat pada mereka-mereka yang merupakan pengguna narkoba suntik. Begitu. Nah, dalam terapinya kita menggunakan dalam penggunaan obat-obatan tersebut juga ARV ini dapat meningkatkan risiko terjadinya overdosis. Dan banyak terapi, salah satunya adalah terapi substitusi yaitu metadon, itu berinteraksi dengan obat-obatan antiretroviral sehingga biasanya dosisnya ada yang perlu diadaptasi, ada yang perlu ditingkatkan, dan itu juga yang menjadi perhatian. Sebagai kesimpulan, bahwa kesehatan jiwa ini atau gangguan jiwa ini sangat berhubungan erat dengan peningkatan perilaku berisiko penularan HIV, menyebabkan mereka terhambat untuk mengakses tes dan juga memulai dari terapi HIV. Mereka yang sudah ada di tempat terapi juga tidak melanjutkan terapinya atau retensinya berkurang. Dan kalau mereka sudah mulai mengakses terapi, udah ada di layanan, kemauan mereka yang mengalami gangguan jiwa ini untuk memulai ART lebih rendah. Dan yang terakhir, untuk kepatuhan minum obat ART-nya juga bermasalah pada mereka yang mengalami gangguan psikiatri. Jadi sangat penting untuk bisa mengadres gangguan mental, mulai dari langkah pertamanya melakukan screening, kemudian melakukan
terapi untuk gangguan psikiatri dan bagaimana mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa ini supaya nantinya bisa menurunkan perilaku berisiko, meningkatkan adherence dan meningkatkan kualitas hidup, dan nanti pada akhirnya tentu bisa menjadi undetectable ya, betul-betul sampai ke level undetectable. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Terima kasih Dr. Sally buat penjelasannya untuk pemaparan materinya yang sangat komprehensif, ya mulai dari paparan terkait dengan komorbiditas masalah kesehatan jiwa pada orang dengan HIV dan populasi kunci, dan tadi disamerikan dengan sangat baik untuk apa yang menjadi rekomendasi juga ke depannya. Terima kasih banyak ke Dr. Sally untuk paparannya. Bagi Bapak Ibu peserta yang sudah punya pertanyaan, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan kita akan berdiskusi setelah keempat pemateri memaparkan semua materinya hari ini. Ya, kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Mohon dari panitia untuk menampilkan CV singkatnya. Ya, kita akan lanjut untuk paparan materi yang kedua dengan topik menuju lansia sehat, peran penelitian di bidang HIV. Ya, untuk materi ini akan disampaikan oleh Dr. Astri Parawita Ayu, SPKJ. Beliau merupakan peneliti senior di PUI PT Pusat Penelitian HIV/AIDS Unika Atmajaya. Beliau juga merupakan tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya dan sebagai junior researcher pada Ninjem Institute for Scientist Practitioners in Addiction 2013 sampai 2018, dan beliau juga merupakan psikiater di Rumah Sakit Atmajaya dan Kios Informasi Kesehatan Atmajaya 2009 sampai 2013. Ya, kepada Dr. Astri saya persilahkan untuk waktu dan layarnya saya serahkan kepada Dr. Astri. Terima kasih Ibu Gebi, terima kasih juga panitia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk membagikan pemikiran saya pada hari ini. Saya tidak bisa bilang hasil penelitian, mohon maaf, karena hasil penelitiannya belum ada yang bisa dipresentasikan, masih belum selesai. Nanti saya cerita sedikit tentang apa yang sedang saya lakukan sekarang. Tetapi saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengangkat sebuah isu yang sebetulnya belum lama kita baru diskusikan, bulan lalu. Mungkin Bapak Ibu ada yang hadir juga, bulan lalu kami dari PPH Atmajaya juga mengadakan sebuah webinar yang mengangkat tema, saya lupa temanya, HIV and Healthy Aging. Jadi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk isu ini supaya tetap terangkat. Bagaimana kita melalui penelitian kita bisa membantu orang dengan HIV menuju masa tua yang sehat. Jadi itu yang akan saya paparkan pada kesempatan ini. Saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai latar belakangnya, kenapa masa tua ini menjadi penting, dan kemudian rekomendasi dari webinar kemarin, karena rekomendasinya cukup menurut saya sangat penting untuk bisa dibagikan seluas-luasnya, terutama, tapi saya tidak akan membacakan semua rekomendasinya karena cukup banyak ya rekomendasi dari webinar tersebut, terutama yang terkait dengan penelitian, apa yang bisa kita lakukan ke depannya, apa yang masih perlu kita lakukan. Dan terakhir saya ingin semoga berkenan, saya ingin memaparkan apa yang ada, ide apa yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa lakukan bersama. Jadi ide penelitian apa yang bisa dilakukan terkait dengan isu lansia dan HIV ini. Kalau kita lihat, WHO sudah menyatakan bahwa the world's population is rapidly aging. Ya, kita bisa lihat memang kelompok usia 65 tahun ke atas itu semakin meningkat, dan kelompok usia muda belum menurun sekali, tetapi berkurang, dan diprediksikan akan semakin meningkat. Kelompok usia di atas 65 tahun masih akan terus meningkat. Kalau kita lihat di sini memang usia muda masih cukup banyak tentunya, tetapi kita lihat populasi usia di atas 60 semakin meningkat dan diprediksi akan terus meningkat, sehingga ini perlu menjadi perhatian. Bagaimana dengan orang dengan HIV, populasi orang dengan HIV? Tentunya kita
senang dengan kemajuan terapi, bahwa kita tahu terapi antiretroviral sudah sangat efektif untuk membantu mengubah HIV ini menjadi infeksi yang akut dulunya. Kita ingat sebelum era antiretroviral, dan sekarang menjadi sebuah penyakit infeksi kronis yang bisa dikendalikan. Tetapi dan tentunya orang dengan HIV bisa hidup dan mempunyai harapan hidup yang sama dengan populasi umum. Ya, nah kita lihat apa tantangannya ketika mencapai usia lanjut. Kita lihat di sini angka usia di atas orang dengan HIV di atas usia 50 tahun sudah semakin banyak. Bagaimana dengan Indonesia? Data terakhir dari laporan triwulan keempat tahun 2020 itu menunjukkan sudah sekitar di sini yang hijau hampir 10%, 9,2%. Jadi kita lihat bahwa populasi ini semakin meningkat dan perlu mendapat perhatian. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang menjadi tantangan usia lanjut? Kita tahu non-communicable disease, bahkan di populasi umum, ini menjadi masalah. Apa sih non-communicable disease? Penyakit-penyakit yang tidak menular mudahnya, yang tidak bisa ditransmisikan secara orang per orang, secara langsung. Kalau tadi pembicara sebelumnya Dr. Shelley banyak bicara soal kesehatan jiwa, itu termasuk non-communicable disease, ya, dan itu bisa menjadi tantangan. Kita lihat depresi itu meningkat di usia-usia lanjut, di atas usia 60 tahun. Risikonya juga semakin tinggi. Ini non-communicable disease. Diabetes, penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian obesitas, kemudian kanker. Risiko-risiko itu semakin tinggi ketika usia semakin meningkat. Dan tentunya ini juga menjadi risiko pada orang dengan HIV menuju usia lanjut. Sehingga dengan demikian itu penting untuk kita perhatikan. Termasuk juga kesehatan jiwa yang tadi kita lihat apa risikonya ketika seseorang dengan HIV mempunyai masalah kesehatan jiwa. Tentu ini juga akan berisiko dan mempengaruhi kualitas hidup nantinya. Jadi kita itu sebabnya pasien orang dengan HIV yang semakin usia lanjut perlu mendapat perhatian khusus. Dan saat ini kita perlu mulai memperhatikan, karena tentunya kita akan menua, kita semua akan menua. Jadi kita perlu memberikan perhatian pada isu ini sesegera mungkin. Ya, kita lihat di sini. Ini saya kutip dari UNAIDS, tetapi juga ini mirip dengan rekomendasi dari webinar kami kemarin, ya, bahwa seringkali pasien-pasien atau orang-orang di atas 50 tahun ini mempunyai isu-isu yang kita tidak perhatikan gitu ya, kita tidak pikirkan ternyata mereka mempunyai itu gitu. Terutama misalnya yang terkait dengan ketika kita bicara orang tua dan HIV, ya lansia mungkin ya, lansia dengan HIV atau di atas 50 tahun dengan HIV, kita bicara bukan hanya mereka yang sudah terinfeksi HIV mungkin dari usia muda, tetapi juga ada populasi yang terinfeksi HIV di usia 50 tahun misalnya, atau mereka yang berisiko terinfeksi HIV, karena kita berpikir bahwa oke, lansia tidak berisiko, tidak ada risiko HIV, belum tentu gitu. Dan seringkali kita berpikir misalnya hal-hal yang berhubungan dengan risiko melalui seksual itu tidak lagi ada pada populasi lansia, tapi itu tidak juga gitu ya. Kemudian kita sering berpikir lansia itu ya mereka sudah dewasa, sudah matur gitu ya, tidak perlu kita perhatikan lagi kebutuhannya gitu. Tapi mereka punya pemikiran bahwa banyak orang yang tidak memperhatikan apa yang menjadi keprihatinan saya, tidak mendengarkan saya lagi gitu. Padahal ada isu-isu seperti itu. Ada isu kesepian ketika anak-anaknya misalnya sudah dewasa juga, sudah mulai mandiri, dan dia tidak lagi diperhatikan. Ada kekhawatiran bahwa dia menjadi beban. Hal-hal ini seringkali kemudian kurang diperhatikan oleh populasi umum yang mungkin usianya lebih muda, sehingga kita menjadi lupa gitu bahwa lansia juga punya kebutuhan, dan justru mereka punya risiko yang lebih besar, bahwa ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, mereka punya risiko masalah kesehatan yang lebih besar. Dan ini kurang lebihnya adalah rekomendasi yang juga isu yang juga diangkat ketika webinar kemarin. Saya akan masuk kepada isu yang terkait spesifik tentang penelitian ya.
Saya tertarik, saya ingat salah satu pembicara waktu itu adalah Prof. Pande Januraga dari Universitas Udayana. Beliau melakukan dalam tanda kutip survei kecil-kecilan ya, mencari artikel-artikel yang dipublikasi dengan tema lansia HIV Indonesia. Uniknya beliau tidak mendapatkan gitu ya. Mungkin ada karena beliau juga bilang bahwa beliau mendapatkan, tapi ketika diseleksi dan sebagainya akhirnya belum banyak, belum ada, boleh dibilang. Tapi memang karena itu baru sekali melakukan, tetapi itu sudah menunjukkan memang masih sangat terbatas. Sehingga ini dan isu ini juga diangkat oleh berbagai pembicara bahwa kita masih perlu penelitian yang lebih banyak. Saya tahu teman-teman kolega di FKUI, RSCM, mereka sudah mulai bergerak di isu ini juga. Mungkin juga Dr. Shelly dan teman-teman di Unpad juga sudah mulai memperhatikan isu HIV dan lansia. Tapi kita perlu lebih banyak lagi. Kita masih perlu lebih banyak lagi, berkolaborasi lebih banyak lagi. Sehingga kita bisa lebih memahami apa sih kebutuhan lansia dengan HIV. Ya, tapi balik lagi, ketika kita bicara lansia dengan HIV, ada populasi yang memang sudah hidup dengan HIV sejak mungkin usia 20 tahun, ada populasi yang hidup dengan HIV mulai di usia lansia, pralansia atau lansia, ada populasi yang berisiko terinfeksi HIV ketika di usia lansia. Ya, nah sehingga kemudian ada beberapa prioritas yang direkomendasikan. Kita perlu melihat berbagai aspek dari proses penuaan itu sendiri. Dan kalau saya ingat teman-teman kolega yang bergerak di isu geriatri, mereka selalu bilang bahwa ketika kita bicara proses penuaan, ketika kita bicara aging, itu bukan cuma ketika sudah lansia, tetapi dari awal, dari lahir, itu kita sudah harus mempersiapkan seseorang menuju lansia yang sehat. Ya, jadi berbagai aspek proses penuaan itu harus kita lihat dari perspektif siklus hidup. Nah, ketika kita merencanakan sebuah penelitian, ini juga salah satu rekomendasi. Kita perlu melihat dari berbagai aspek proses penuaan dan kemudian dari perspektif siklus hidup manusia. Kemudian apa sih strategi pencegahan? Tadi saya bicara bahwa ada populasi yang berisiko tertular HIV di usia lansia. Apa strategi pencegahan HIV yang tepat untuk populasi lansia? Kemudian apa kebutuhannya? Apa tantangannya? Apa risiko masalah kesehatannya? Tadi jelas salah satunya kesehatan jiwa. Itu risikonya semakin meningkat di usia tua, risikonya lebih tinggi pada populasi dengan HIV. Tadi kita sudah dengar dari Dr. Shelly. Sehingga kemudian ini perlu kita telaah, kita evaluasi lebih dalam. Kemudian apa pengaruh jangka panjang dari terapi antiretroviral? Mungkin kita belum tahu banyak saat ini. Apa pengaruhnya secara fisik, psikologis, secara seksual, atau secara sosial? Tentunya bukan untuk mencari, wah ternyata antiretroviral ini tidak efektif gitu. Bukan untuk itu, tetapi untuk mempersiapkan apa yang perlu kita siapkan ketika kita mengonsumsi antiretroviral dalam jangka panjang, 20-30 tahun. Tentu kita perlu terus mengonsumsi ini. Tapi kita juga perlu tahu apa sih, ada nggak dampaknya. Nah, kemudian salah satu rekomendasinya juga, ini saya ingat juga dari Prof. Pande, implementation research pada berbagai kohort lansia dengan HIV untuk memastikan ketika kita meneliti sebuah intervensi, tentunya kita perlu melihat apakah di semua kohort itu akan efektif, apa yang perlu diperhatikan. Jadi hal-hal ini yang menjadi rekomendasi yang bisa kita lakukan untuk ketika kita mau mempersiapkan penelitian terkait dengan lansia dan HIV. Dan tentunya kita harus mempertimbangkan juga perlu ada agenda nasional tentang penelitian HIV dan lansia, perlu ada standarisasi alat ukur. Ya, tadi Dr. Shelly bilang screening itu penting untuk masalah kesehatan jiwa. Tapi kita juga perlu pertimbangkan alat ukurnya, perlu standarisasi. Apakah bisa digunakan untuk populasi lansia? Ya, kemudian kita perlu juga melakukan interpretasi secara tepat ketika kita membandingkan populasi lansia dengan HIV dan lansia tanpa infeksi HIV. Bagaimana kita bisa membandingkan hasil penelitian ini dengan tepat sehingga kemudian kita bisa menginterpretasikannya dengan baik untuk menambah pengetahuan kita dan bisa memahami betul apa kebutuhannya. Dan tentunya ya ini kita semua sudah tahu ketika kita melakukan penelitian tidak berhenti pada penelitian. Kita harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, bisa mengkolaborasikan dengan program, dengan anggaran sehingga penelitian kita tidak berhenti hanya sampai pada penelitian. Dan ini yang penting. Ini yang penting, dan menurut saya ini bukan hanya penting harus kita jelaskan secara eksplisit pada protokol penelitian, tapi ini isu utamanya, bahwa orang dengan HIV punya hak yang sama untuk bisa menua dengan sehat,
yang sama dengan populasi umum, punya hak yang sama dengan populasi umum untuk bisa menua dengan sehat. Tetapi tantangannya akan lebih banyak untuk mencapai hal tersebut. Itu sebabnya kita perlu bantu dengan penelitian. Kita perlu pahami apa tantangannya, apa kebutuhannya, dan bagaimana mengatasinya. Ya, jadi ini sebabnya saya pikir saya ingin mengangkat isu ini. Saya masih punya waktu berapa menit, Ibu Moderator? Masih punya waktu 3 menit, Dr. Astri. Oke, 3 menit. Mudah-mudahan ini saya mau menyampaikan ide saya. Kemudian penelitiannya apa gitu ya? Yang sedang saya lakukan, saya menjadi keprihatinan saya saat ini adalah yang terkait dengan salah satu bagian dari apa yang tadi Dr. Shelley sampaikan adalah kognitif. Masalah kognitif. Kenapa? Karena begitu banyak risiko masalah fungsi kognitif pada pasien pada pasien dengan HIV dan pada lansia. Berbagai masalah kesehatan mental tadi ujungnya bisa memperburuk fungsi kognitif. Penggunaan terapi antiretroviral. Kita tahu dulu sebelum zamannya antiretroviral banyak kasus yang disebut sebagai demensia terkait HIV atau AIDS dementia kompleks. Ketika sudah ada antiretroviral, kasus itu jauh menurun. Tetapi penurunan fungsi kognitif yang ringan masih terjadi. Bahkan systematic review yang terakhir di tahun 2020 itu sekitar masih di atas 40%. Yang ringan. Dan kita tahu bahwa orang semakin menua, ada proses penuaan, ada proses degeneratif, risiko penurunan fungsi kognitif akan semakin meningkat. Pasien-pasien dengan HIV, penelitian menyebutkan bahwa lebih mudah mengalami penurunan fungsi kognitif. Jadi risikonya banyak. Tadi juga Dr. Shelley menyebut ada interaksi obat. Yang menarik tadi, penelitian dari UNPAD yang disebut Dr. Shelley mengatakan bahwa IDU, CD4-nya akan menurun lebih cepat. Penurunan fungsi kognitif dikaitkan dengan nadir CD4. Itu sebabnya penting untuk memulai terapi sejak dini, juga untuk salah satunya untuk mencegah penurunan fungsi kognitif. Karena kita harus mencegah jangan sampai nadirnya itu jauh banget gitu ya. Yang terendahnya jangan sampai rendah banget. Dengan masuk antiretroviral dengan sejak dini tentunya kita bisa mencegah itu. Nah, itu sebabnya isu ini menjadi keprihatinan saya, dan saat ini kami sedang melakukan meta-analisis untuk melihat apakah kelompok keterpaparan itu mempunyai risiko penurunan fungsi kognitif yang berbeda. Ya, saya belum bisa menyampaikan hasilnya karena masih dalam proses, tetapi yang mau saya sampaikan di sini juga yang menarik adalah hanya dari sekitar 100-an ya, hampir 200 artikel yang akhirnya kami analisis, hanya 1 dari Indonesia. Ya, kita lihat ini menjadi tantangan sekaligus peluang kita juga, bahwa PR kita masih punya banyak hal yang perlu kita teliti di sini. Ada beberapa ide yang sebetulnya ini sudah berbentuk proposal tetapi belum berhasil saya jalankan gitu ya. Tentunya saya berpikir mari kita mulai dari hal yang sederhana dulu, deskriptifnya dulu. Saya tahu teman-teman di JIP sudah mulai juga melihat apa saja sih permasalahan, melakukan survei kalau saya tidak salah dari presentasi Ibu Merinda di webinar lalu tentang apa saja masalah orang dengan HIV memasuki usia lansia. Ya, mari kita cari tahu dulu besarannya seperti apa. Saya merencanakan untuk melihat bahwa status kognitif ini bagaimana kaitannya dengan kualitas hidup. Seberapa besaran masalahnya di Indonesia. Apa saja determinannya, apa saja dampaknya selain pada fungsi sehari-hari, pada kualitas hidup. Ya, jadi ini ide penelitian yang mudah-mudahan bisa dilakukan ke depannya. Tapi terkait fungsi kognitif itu mungkin yang bisa kita lakukan. Yang menurut saya penting, kita perlu tahu dulu besaran masalahnya seperti apa. Dan ketika kita melakukan satu penelitian yang terkait lansia, tentunya target penelitian saya adalah kita mulai dari 45 tahun ke atas, yaitu usia pralansia. Tetapi tentunya kita bisa mulai kohort dari sekarang 20 tahun, mereka yang terinfeksi di usia 20 tahun, kita ikuti terus apa yang terjadi nanti masalah neurokognitifnya. Apakah kita bisa mencegah itu? Apakah kita bisa membuat satu intervensi pencegahan untuk mengurangi masalah neurokognitif ini dalam jangka panjang? Karena kita tahu kita perlu evaluasi juga apa dampaknya pada fungsi sehari-hari, apa dampaknya pada tadi yang Dr. Shelley sampaikan pada kesehatan mental, atau sebaliknya mungkin dampaknya ini dua arah. Apa dampaknya pada kualitas hidup, sehingga nantinya kita mengetahui prevalensinya seperti apa, determinannya seperti apa, dan dampak masalahnya seperti apa, dan kemudian kita bisa membuat satu intervensi. Jadi ini
ini yang ingin saya angkat dan ingin saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk mari kita berpikir isu masa tua ini, bahwa orang dengan HIV itu akan memasuki masa tua dan mereka punya hak untuk mencapai masa tua yang sehat, tetapi tantangannya banyak. Jadi mari kita cari tahu dulu besaran masalahnya seperti apa, kemudian intervensi apa yang bisa kita bangun untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian kita perlu evaluasi apakah tadi melakukan implementation research, apakah intervensi ini kemudian bisa bermanfaat di berbagai kohort, dan kemudian kita bisa mengajukan satu rekomendasi untuk kebijakan sehingga kita bisa membantu orang dengan HIV untuk memasuki masa tua yang lebih sehat. Itu saja dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Astri untuk penjelasannya ya, yang sangat menarik yang sudah disampaikan oleh Dr. Astri terkait bagaimana tadi penelitian di bidang HIV untuk bagaimana orang lanjut usia tetap bisa mendapatkan haknya walaupun dengan status HIV-nya, karena mereka pun berisiko untuk terkena HIV. Terima kasih Dr. Astri. Kita akan lanjut ya ke narasumber yang ketiga, karena mungkin saya dapat info dari panitia, narasumber yang ketiga belum hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan lanjut dengan narasumber kita yang keempat, yang saat ini akan membawakan materi terkait dengan studi kesehatan jiwa orang dengan HIV, AIDS, LSL, dan kesehatan jiwa. Dan yang akan membawakan materi ini adalah Bapak Ignatius Praptora Harjo, PhD. Beliau merupakan peneliti senior dan koordinator penelitian di PUI PT PPH Unika Atmajaya sejak tahun 2010. Beliau juga merupakan peneliti senior di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM sejak tahun 2021, dan beliau juga merupakan dosen di Divisi Kesehatan Masyarakat FKUGM dan UNS, serta di program Magister Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Dan saat ini beliau aktif meneliti dan menjadi konsultan dalam isu HIV/AIDS, nafsa, dan kesehatan masyarakat. Ya, Bapak Ignatius Praptora Harjo biasa kami sapa dengan sapaan Pak Gambit. Ya, apakah Pak Gambit sudah bersama-sama dengan kita saat ini? Ya. Ya, untuk waktu dan layarnya saya serahkan ke Pak Gambit. Ya, 15 menit ya, Pak Gambit. Ya. Oke, izinkan saya. Oke, sore teman-teman. Saya ingin menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan bersama dengan PPH Unika Atmajaya pada akhir tahun 2019 dan yang berakhir sampai dengan pertengahan 2020. Ini seharusnya yang mempresentasikan adalah teman-teman dari GWL-INA, tetapi kebetulan pada sesi yang sama harus menyajikan di sesi yang lain, sehingga saya sebagai pemeran pengganti untuk menyampaikan hasil penelitian ini. Nah, penelitian ini merupakan sebuah pengumpulan cerita dari teman-teman laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki dalam menjalani pengobatan HIV. Kita menggunakan pendekatan studinya adalah fenomenologi. Jadi ini untuk gaya-gayaan saja sebenarnya, tapi sebenarnya hanya untuk mengumpulkan cerita apa sih yang kemudian menjadi perjalanan hidup teman-teman LSL ketika mereka menjalani pengobatan HIV. Nah, kita melihat tadi Dr. Shelly, Mbak Evi sudah memberikan gambaran tentang bagaimana isu kesehatan jiwa itu mempengaruhi resiko ataupun bagaimana menjalani pengobatan HIV ya. Dan kita melihat banyak LSL itu cenderung menyembunyikan status seksualitas karena merasa malu dan bersalah.
kemudian membuat mereka merasa sendirian, kesepian, dan depresi karena status seksualitas mereka, termasuk juga status HIV-nya. Kemudian stigma di masyarakat yang ketika mendengar kata LSL atau homoseksual, maka dikaitkan dengan HIV atau sumber HIV, apalagi perkembangan HIV di masa-masa awal itu sangat didominasi oleh kelompok G, sehingga seperti identik HIV itu dengan LSL, sehingga mereka tidak mau orang lain mengetahui seksualitas mereka. Bukan hanya masalah penerimaan diri yang menjadi persoalan secara psikologis di antara mereka, tetapi penyembunyian status itu juga dilakukan untuk menghindari perilaku diskriminatif dan lingkungan sekitar. Stigma bagi orang dengan HIV yang memiliki latar belakang laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, misalnya menjadi semakin berlapis ketika dia berasal dari etnis minoritas, berusia di atas 50 tahun, seperti yang digambarkan oleh Mbak Asri tadi, dan juga memiliki status narapidana, pekerja seks, dan anak muda. Jadi ini menjadi beban tambahan secara mental bagaimana mereka harus menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, sebenarnya pertanyaan penelitian kita cukup sederhana, yaitu sebenarnya bagaimana pengalaman LSL yang hidup dengan HIV menjalani pengobatannya. Di dalam mengorganisasikan cerita itu kita mencoba melihat bahwa bagaimana mereka itu memaknai hidupnya sebagai laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, baik secara identitas, orientasi, ataupun juga perilakunya. Yang mungkin kita juga bisa melihat itu ada ketidakkonsistenan antara tiga definisi tadi. Kemudian juga bagaimana ketika mereka sebagai orang yang menjalani hidup sebagai laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki terinfeksi HIV, dan mereka memiliki status orang dengan HIV, dan pada akhirnya dengan status itu mereka harus menjalani pengobatan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melakukan terapi ARV. Nah, metodenya itu adalah tadi saya sampaikan merupakan studi fenomenologi. Ini agak berbeda dengan studi-studi kualitatif yang lain, karena kita lebih sebenarnya mencoba untuk menyajikan pengalaman dan pemaknaan subjektif atas dunia yang dialami oleh para informan. Kemudian subjek kita tempatkan sebagai penutur dari cerita yang kita sebut ini. Kita kemudian mencoba untuk menceritakan kembali, tetapi bahwa apa yang penting untuk diceritakan sebenarnya itu yang menurut informan itu sebagai hal yang dianggap penting. Teknik pengumpulan datanya adalah kita melakukan observasi dan wawancara yang didasarkan pada pengalaman sepanjang hayat. Jadi sebenarnya tadi sudah sedikit disinggung oleh Mbak Asri, bagaimana ketika kita memaknai apa yang terjadi sekarang, tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidup masa yang lalu. Sehingga ketika kita membicarakan tentang pengobatan ARV, tentu saja kita harus melihat bagaimana mereka menjalani sebagai LSL, dan kemudian bagaimana mereka memaknai sebagai orang dengan HIV, dan akhirnya bagaimana mereka mencoba untuk bertahan atau menyerah atau tidak mau untuk melakukan terapi HIV atau ARV-nya. Pengumpulan data relatif lama karena kita melakukan
wawancara yang cukup banyak ya dengan informan, dan sebenarnya informan kita nggak banyak, hanya 5 orang yang memiliki karakteristik dalam pengobatan ARV yang berbeda-beda. Ada informan yang berhenti ARV, ada informan yang tidak melakukan terapi ARV meski dia HIV positif, kemudian informan yang menggunakan ARV tepat waktu, dan informan yang menunda pengobatan ARV. Dan sebagai perbandingan cerita, kita juga mewawancarai seorang teman yang HIV positif, yang HIV negatif, dan dia juga merupakan bagian dari komunitas LSL yang ada. Nah, ini adalah cerita-ceritanya yang bisa kita kumpulkan dari diskusi atau wawancara, ngobrol bersama 4 orang yang saya sajikan di sini, 4 orang teman ini. Yang pertama, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan terapi ARV untuk bisa tetap hidup. Jadi ini cerita yang disampaikan oleh Mamet, mengatakan bahwa ya dia berjanji dengan dokter gitu ya untuk melakukan pengobatan itu tepat waktu gitu, karena ini merupakan keyakinan dia bahwa kalau tidak dengan ARV maka dia tidak bisa mempertahankan hidupnya, dan dia memiliki komitmen yang baik sekali dengan pengobatannya, karena dia merasa seperti melakukan akad nikah gitu ya dengan dokter ini, bahwa dia tidak akan drop out meskipun mengalami berbagai macam kejenuhan. Jadi ini yang kemudian menjadi semangat dia untuk selalu mulai dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang menggunakan ARV secara konsisten. Nah, ada juga cerita yang lain, itu bahwa patuh terapi ARV agar bisa membeli rumah dan membahagiakan keluarga. Nah, saya kira ini situasi yang menarik, karena bahwa kepatuhan terhadap ARV itu dikaitkan dengan keinginan yang bersangkutan untuk bisa mempertahankan keterikatan mereka dengan keluarga, ya, sehingga karena keluarga berharap banyak, maka dia tidak ingin mengecewakan keluarga, dan dia kemudian mencoba untuk tidak drop out, karena dia tahu drop out akan menyebabkan penurunan situasi kesehatannya. Berikutnya adalah untuk bisa melakukan terapi. Berikutnya, ini adalah terapi ARV hanya diperlukan ketika merasa sakit. Ya, ini adalah pengalaman dari Ersa, yang Ersa enggan untuk meneruskan terapi ARV-nya karena dia merasa ketika memulai ARV sudah merasa baik, dan kemudian dia juga memiliki keyakinan bahwa ada perlindungan dari Yang Maha Kuasa untuk bisa tetap sehat sehingga tidak perlu meneruskan ARV ini. Dan dia juga mengatakan bahwa dia akan menggunakan ARV ketika lebih siap, ya, dengan situasinya. Ini khususnya terkait dengan situasi yang masih on off dengan penggunaan narkoba. Ya, tapi ini yang selama dia merasa bahwa masih oke, maka dia tidak akan menggunakan ARV. Nah, yang lain adalah mereka yang menggunakan seseorang yang menggunakan ARV tetapi menunda. Yang menjadi dasar untuk melakukan penundaan dan juga on off-nya adalah bahwa keyakinan dia bahwa apa yang dialaminya sebagai orang dengan HIV merupakan sebuah hukuman atas perilaku yang dipersepsikan menyimpang sebagai LSL ini. Dan kemudian juga melihat bahwa ketika penghukuman itu dijalani, maka untuk melakukan
terapi ini juga perlu menjadi sebuah tantangan yang lain. Ya, artinya ada kesiapan yang panjang tidak hanya bagi dirinya untuk menerima situasi penghukuman itu, dan juga bagaimana pengalaman dengan pasangannya. Oke, itu adalah cerita yang bisa kita sajikan terkait dengan 4 teman yang bercerita tadi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita yang singkat tadi adalah bahwa variasi pengalaman hidup LSL ketika mengetahui status HIV tampaknya memberikan penjelasan yang berbeda atas status pengobatan ARV. Jadi ketika dia memandang LSL sebagai sebuah perilaku menyimpang atau tidak, atau sebagai itu akan mempengaruhi bagaimana kesiapan dia untuk melakukan pengobatan. Meski secara normatif mereka melihat manfaat dari terapi ARV, tetapi keyakinan ini belum tentu mengarahkan untuk melakukan terapi tersebut ya. Jadi kebanyakan dari 4 orang ini cukup terekspos dengan isu-isu HIV dan juga ARV, tetapi bahkan mereka juga bekerja di LSM yang bekerja untuk HIV, tetapi tidak semuanya kemudian bisa menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan terapi secepatnya. Mereka yang melakukan ARV, orientasi pada makna hidup bagi dirinya di masa depan, lebih mendorong untuk menggunakan ARV karena hidupnya bisa bermanfaat bagi dirinya maupun orang di sekitarnya. Saya kira ini yang bisa kita lihat dari cerita Mamet, ataupun terutama Mamet ya, yang bersemangat untuk itu. Sementara itu bagi mereka yang memutuskan tidak meneruskan atau tidak melakukan terapi, faktor keamanan atau kepastian dalam hubungan dengan pasangan lebih menjadi latar belakang tidak melakukan terapi saat ini. Ya, jadi ini juga seringkali juga menjadi sesuatu hal yang kurang kita perhatikan. Oleh karena itu, di dalam rekomendasi ini, bagaimana kita melakukan promosi tes and treat ini perlu memperhatikan perjalanan seseorang. Karena setiap orang itu memiliki significant life event. Ada sesuatu hal yang penting, misalnya menghadapi dilema ketika perilaku seksualnya. Ya, kok berbeda dengan yang lain. Ketika menghadapi status HIV positifnya, atau ketika melihat memulai atau mempertahankan pengobatan karena interaksi-interaksi yang dimiliki di antara teman kerja, pasangan, keluarga, atau mungkin dengan masyarakatnya. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana mereka akan gitu. Oleh karena itu promosi tes ya perlu sensitif dengan situasi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah konseling HIV perlu diperluas ke konseling seksualitas dan konseling kesehatan jiwa. Karena bagaimanapun juga ini akan mempengaruhi bagaimana mereka itu melihat status HIV, pengobatan dini, atau juga mempertahankan pengobatan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa konseling yang selama ini diberikan itu perlu juga konseling selama perlu disediakan ya untuk pengobatan. Karena proses pengobatan berjangka panjang, faktor relasi sosial yang ini dari 4 cerita ini sangat mempengaruhi bagaimana mereka mau terus atau berhenti di dalam pengobatannya, sehingga ini perlu kita perhatikan menjadi bagian yang diintegrasikan dengan konseling yang selama ini disediakan oleh Vaskes ataupun juga LSM yang memberikan dukungan pada teman-teman LSM ini. Saya kira itu paparan yang bisa saya sampaikan. Dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih Pak Gambit untuk penjelasannya. Pas sekali waktunya sudah habis untuk penjelasannya tadi. Terima kasih Pak Gambit. Saya membuka kesempatan kepada Bapak Ibu peserta untuk boleh menyampaikan pertanyaan atau komentar bagi para narasumber. Dipersilakan bisa melalui kolom chat, melalui Zoom ini, atau bisa juga raise hand dan bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada para narasumber.
Oke. Oke, di sini Bapak atau Ibu Lamularsi sudah menyampaikan pertanyaan. Mungkin bisa disampaikan secara langsung. Oh, tunggu sebentar. Bisa saya lihat terlebih dahulu. Kolom chat. Oke. Ya, di sini ada pertanyaan dari Ibu Irmawati. Ya, mungkin untuk ketiga narasumber, apa strategi awal yang harus dilakukan jika kita menemukan lansia dengan HIV? Ya, mungkin saya serahkan terlebih dahulu kepada Dr. Astri yang mengangkat isu terkait dengan healthy aging pada lansia ya. Untuk lansia dengan HIV, di sini ada pertanyaan dari Ibu Irmawati, apa strategi awal yang harus dilakukan jika kita menemukan lansia dengan HIV? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nomor 1, akses ke layanan kesehatan. Itu yang paling penting. Gimana memotivasi. Tapi tentunya menemukan dalam konteks apa nih? Kita perlu hati-hati juga ya. Karena kan kalau untuk tes HIV tentu sama prosedurnya. VCT, konseling sebelum dan sesudah tes. Itu perlu dilakukan. Tetapi kalau dalam konteks artinya kita tahu bahwa orang tersebut sudah dites, sudah menjalani konseling sebelum dan sesudah tes, tetapi kemudian masih belum termotivasi untuk layanan kesehatan. Tentu yang pertama kita memotivasi untuk layanan kesehatan, karena itu tadi penting untuk memulai terapi ARV sejak awal untuk mengendalikan infeksi HIV-nya, tapi dalam jangka panjang juga membantu menurunkan risiko gangguan fungsi kognitif. Itu dari saya. Mungkin dari Dr. Shelly atau yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Astri. Ya, langsung mengakses layanan ya tadi ya Dr. Astri ya. Ya, mungkin dari Dr. Shelly, silahkan dokter. Terima kasih, ya senang sekali ya sore ini bisa ketemu lagi sama Astri, Mas Gambir, terus banyak juga teman-teman di sini semuanya, dan bisa berdiskusi bersama untuk perkembangan penelitian di HIV dan khususnya di sesi ini tentang kesehatan jiwanya. Ya tentu saya lihat segala sesuatu itu perlu sangat komprehensif ya, jadi kalau menemukan lansia HIV berarti semuanya perlu diperhatikan, artinya dari kondisi komorbiditas fisik lainnya, karena di lansia pasti banyak komorbiditas fisik lainnya, dan juga yang tadi seperti Dr. Astri sudah sampaikan komorbiditas psikiatrinya. Tetapi kalau dia belum mengakses layanan, ada beberapa hal yang tentu bisa dilakukan oleh masyarakat sebelum ke akses layanan. Karena kalau yang kita lihat juga di paparan dari Mbak Evi tadi tentang self-care, jadi pertamanya lansianya harus diajak dulu buat self-care, terus kalau memang hal ini akses layanan terhadap HIV-nya sudah berjalan dengan baik, artinya dia sudah terapi ARV dengan baik, hal-hal yang lain yang bisa mempertahankan kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya itu yang perlu terus ditingkatkan. Mungkin begitu. Ya, terima kasih jawabannya Dr. Shelly. Dari Ibu Irmawati, apakah ada yang mau menanggapi jawaban dari Dr. Astri dan Dr. Shelly? Atau saya berharap sudah puas ya dengan tadi penjelasan dari Dr. Astri dan Dr. Shelly. Ya, Bapak Ibu, kita masih punya waktu untuk berdiskusi ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Ya, ini Ibu Irmawati sudah merespon di chat. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ya, mungkin kalau dari peserta belum ada pertanyaan, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya. Tadi ini dari sepertinya Bapak, ada. Oh, ada ya? Maaf, ada dari ini. Oh, terima kasih Dr. Astri. Oh, ini baru muncul ini. Pendampingnya Mas Ferry. Dari Mas Ferry ya. Buat ketiga pendampingnya Mas Ferry apa Mas Ferry nih? Yang nanya. Ini sepertinya Mas Ferry. Mas Ferry. Ya, saya bacakan kembali pertanyaan dari Mas Ferry. Apa kata penelitian tentang kontribusi aspek spiritualitas dalam pengobatan ARV? Ya, ini mungkin ke Pak Gambit ya.
tadi membahas terkait dengan pengobatan ARV untuk LSL. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Gambit untuk bisa merespon pertanyaan dari Pak Ferry. Apa kata penelitian tentang kontribusi aspek spiritualitas dalam pengobatan ARV? Bisa juga kalau ada komentar dari Dr. Sally atau Dr. Astri, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Sebenarnya ada dua cerita yang muncul yang terkait dengan spiritualitas, ya, bagaimana dia menjalani hidup sebagai LSL yang hidup bersama dengan terapi ARV, gitu ya. Artinya bahwa dia melihat situasi ini dari sisi spiritualitas. Yang pertama adalah bahwa dia merasa bahwa tidak perlu sekarang ini untuk terapi ARV karena ada keyakinan yang Maha Kuasa itu yang menjaga hidupnya. Sehingga kalau dia berbuat baik, dia tidak melakukan sesuatu hal yang yang membuat dosa gitulah ya, itu kemudian bisa hidupnya bisa lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya gitu ya, apa yang dia alami saat ini merupakan sebuah kutukan gitu ya atas perilaku menyimpang yang dianggap menyimpang yang telah dilakukannya, sehingga dia kemudian harus mempertanggungjawabkan hidup dengan menanggung beban minum obat sepanjang hidupnya. Ya, saya kira ini yang ada penjelasan yang barangkali kita juga bisa merujuk sebagai pandangan spiritualitas bahwa konsep sehat ataupun konsep sakit sendiri tidak bisa dilepaskan dari konteks spiritualitas sendiri, tergantung bagaimana kita memaknai sakit atau sehat itu dalam konteks hubungan dia dengan secara metafisik. Saya kira itu yang kalau saya melihat kita tidak karena ini dari penelitian fenomenologi ini hanya menggambarkan satu atau dua orang yang mempunyai pengalaman itu, dan inilah yang kemudian bisa kita sajikan bahwa apa kata penelitian tadi ya, kata penelitian adalah seperti itu, ada yang melihat itu sebagai sebuah sumber perlindungan, tetapi pada sisi yang lain itu adalah sebagai sebuah kutukan yang harus diterima ketika mengalami situasi yang tidak baik. Saya kira itu dari saya terkait dengan itu. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Gambit. Nah, apakah Dr. Astri atau Dr. Sally ingin menambahkan? Saya persilahkan. Iya, saya nggak bisa bilang saya tahu banyak soal aspek spiritualitas dari konteks penelitian, tapi saya pikir apa yang disampaikan Mas Gambit tentunya sudah tepat ya, dan saya setuju dengan itu. Ya, kalau dari sisi profesional sebagai seorang klinisi gitu ya, ketika spiritualitas itu mendukung pengobatan, tentunya kita tidak akan mempermasalahkan gitu ya. Dan memang apalagi setiap orang pasti punya sisi spiritualitas gitu. Tapi ketika spiritualitas, tergantung bagaimana mereka melihat itu ya. Kalau misalnya kemudian mereka melihat itu sebagai, oh ya ini penyakit saya, tadi yang Mas Gambit bilang, ini sebagai akibat dosa saya di masa lalu, sehingga kemudian saya harus menghukum diri dengan tidak berobat. Nah, itu mungkin kita perlu sebagai klinisi kita perlu concern. Tapi dari sisi penelitian terus terang saya belum punya banyak pengalaman tentang hal itu. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Astri. Saya melihat sudah ada pertanyaan lagi, tapi Dr. Sally sudah mengaktifkan mikrofonnya. Kita mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Silahkan Dr. Sally. Ya, pertemuan ini memang luar biasa ya. Jadi begitu ketemu, dengar dari Mas Gambit, dengar dari Astri, dengar dari pertanyaan yang ada,
Jadi banyak sekali yang harus diteliti dan harus dipelajari. Jadi memang ada alat ukur untuk spiritualitas, ada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan divalidasi dan dipublikasikan juga ada ya dari residen di Unpad. Kemudian kalau kita lihat nantinya hubungannya dengan gangguan mental di specific population, tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik. Tetapi kalau secara individu saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Gambit dengan Dr. Astri tadi bahwa untuk pendekatan terapi secara spiritualitas saya rasa sangat tergantung dari pemaknaan orang tersebut terhadap spiritualitasnya ya. Jadi bisa dijadikan faktor protektif atau faktor yang menjadi kendala, dan ini semuanya kita dapat gunakan dalam terapi karena dalam psikoterapi akan menggunakan faktor-faktor ini untuk dikelola supaya memodifikasi pola pikirnya yang lama sehingga menghasilkan pola pikir yang baru yang lebih konstruktif yang akan mendukung dia ke arah kualitas hidup yang lebih baik gitu. Terima kasih untuk tambahannya, Dr. Sally. Kita karena ini waktu juga sudah menunjukkan tinggal 9 menit, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah ada. Di sini dari pertanyaan dari Bapak Wahyu. Ya, di sini menanyakan terkait dengan strategi yang paling efektif untuk yang pertama melakukan pendampingan kawan-kawan LSL yang depresi di tataran penjangkauan atau lapangan. Pertanyaan yang sama, pertanyaan dari Pak Wahyu, juga yang kedua adalah apakah sudah ada riset berkenaan dengan seberapa besar dampak terapi nutrisi untuk kesehatan mental dan kualitas kesehatan. Bahwasannya kita tahu untuk perawatan harian atau di rumah sering nutrisi bukan menjadi faktor utama di dalam terapi. Oke, mungkin dari para narasumber ada yang ingin berkomentar terlebih dahulu dari pertanyaan dan komentar dari Pak Wahyu. Terkait strategi untuk pendampingan kawan-kawan LSL yang depresi di tataran penjangkauan atau lapangan. Mungkin itu terlebih dahulu. Silakan mungkin Pak Gambit atau Dr. Shelly dulu. Ya, mungkin Pak Gambit terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau begitu, ya Alia ada satu pengalaman ketika kita memfollow up sebenarnya dari hasil penelitian ini. Jadi penelitian ini tidak berhenti hanya dengan tentang pengalaman menghadapi atau melaksanakan ARV, tetapi kemudian kita lanjutkan dengan mengembangkan sebuah intervensi yang diintegrasikan di dalam kegiatan outreach, yang bagaimana bisa mengenali berbagai macam layer tadi, hambatan-hambatan ketika mengalami kebingungan seksualitasnya. Bagaimana ketika mengalami berbagai macam dilema ketika menentukan status HIV-nya setelah diketahui status HIV. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketika menghadapi kejenuhan di dalam pengobatan ARV yang harus dilakukan selama ini. Nah, ini yang oleh teman-teman Gewelina kemudian dikembangkan sebagai membuat sebuah panduan gitu ya, panduan untuk semacam menguatkan dari sisi psikososial teman-teman yang ada di lapangan dengan menguatkan kelompok-kelompok dukungan yang ada saat ini. Artinya tidak membuat sebuah kelompok dukungan yang baru, tetapi bagaimana kita memperkuat kelompok-kelompok dukungan teman-teman LSL ini untuk juga mampu mengenali berbagai macam masalah-masalah yang ada di setiap perjalanan hidup dari teman-teman ini. Jadi mungkin yang selama ini kita hanya berfokus pada semuanya HIV, kondom dan sebagainya. Barangkali kita juga harus mulai melihat ini loh, masalah orang HIV itu tidak hanya masalah ARV. Ada masalah lain yang kemudian akan menjadi pendukung penghambat dari apa yang dia lakukan. Dan dari cerita yang kita peroleh
dari banyak teman-teman tadi, tetapi mungkin tidak kita sajikan di sini adalah bagaimana kuatnya pengaruh interaksi interpersonal dan baik itu di tingkat teman kerja, pasangan, dan kemudian keluarga itu yang kemudian menjadi pola jalannya gitu ya. Jadi trayektorinya teman-teman LSL itu untuk menjalani kehidupan. Ketika ada gangguan di dalam salah satu jalur perjalanannya, maka kemudian akan ada situasi-situasi yang mungkin akan membuat dia menjadi lebih beresiko atau mungkin dia membuat hidupnya menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Saya kira itu beberapa hal yang kalau kita cermati dari cerita itu, begitu banyak hal yang terjadi yang tidak semata-mata hanya berfokus pada pakai kondom, pakai tes HIV, atau kemudian minum obat secara teratur. Nah, saya kira itu yang kemudian perlu kita kuatkan bersama di tingkat komunitas untuk bisa mengenali lebih jauh lagi sebenarnya pengalaman hidup dari teman-teman ini akan mempengaruhi status kesehatan pada setiap titik di mana mereka itu berjalan. Saya kira itu kira-kira dari saya. Terima kasih untuk penjelasannya, Mas Gambit. Ada tambahan dari Dr. Sally? Terima kasih, saya dikasih kesempatan duluan ya sama Dr. Astri. Ya, saya sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gambit, bahwa penting sekali untuk memahami persepsi dari seseorang, karena kalau setiap orang itu sangat berbeda, jadi nggak akan mau melakukan tes, pakai kondom, minum obat, dan lain-lain kalau dia nggak ngerasa mau atau punya motivasi. Jadi yang paling penting apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di lapangan dalam melakukan pendampingan, saya sama Dr. Astri juga pernah buat modul tentang wawancara motivasi. Itu menurut saya hal yang sangat penting untuk bisa dipahami, supaya tahu tahapan-tahapan untuk bisa memotivasi seseorang. Kemudian yang berikutnya yang paling simpel sebelum pakai modul-modul, ingat aja kata dekap. Kita sebenarnya punya juga modul dekap ya, sebenarnya ini sebenarnya untuk kesehatan mental secara umum. Dekap ini singkatan dari dengarkan, empati, kerjakan, dan pertahankan. Artinya kalau ada siapapun yang memiliki masalah, terlepas itu LSL atau siapapun, kalau kita mendengarkan, maka dia itu dipaksa otaknya untuk bekerja. Kalau otak bagian depannya dipaksa untuk bekerja, maka emosinya akan menurun. Dan dia lebih bisa menjelaskan terhadap dirinya sebenarnya dia masalahnya apa sih. Karena seringkali orang itu ngerasa saya sedih, saya marah, saya kesel. Penyebabnya apa kadang-kadang nggak tahu loh. Kadang-kadang tidak disadari hal itu. Jadi kalau teman-teman di lapangan bisa mendampingi supaya mereka bisa menjelaskan apa sih yang menyebabkan jadi suatu permasalahan, kemudian bisa berempati, artinya memberikan dukungan, bisa memahami orang tersebut tidak dengan judgmental, tidak memberikan stigma. Kemudian setelah memahami permasalahan, membantu mengerjakan solusi-solusinya, terutama solusi yang sangat simpel seperti tadi yang Mas Gambit sudah sampaikan, sebenarnya di arah edukasi sih. Mereka paham nggak sih apa yang dimaksud dengan identitas gender, preferensi gender, karena kalau kita mau masuk ke lebih dalam lagi tentang LSL, sebenarnya banyak sekali di situ variasinya tuh masih banyak. Apakah itu yang karena ada kelainan kromosomnya, apakah itu karena ada kelainan sensitivitas reseptor terhadap hormonnya, panjang sekali. Jadi kalau saya mendampingi pasien saya secara individu dan mereka paham tentang kenapa itu bisa terjadi pada dirinya, apa itu
yang di level gangguannya di level manapun, mereka jadi lebih tenang dan jadi bisa lebih menghadapi keadaan. Oh, ini yang terjadi, mengapa saya seperti ini? Karena ada berbagai hal, dan terutama kalau ada penjelasan geologisnya, mereka jadi lebih mudah memahami. Dan yang terakhir ada pertahankan, itu termasuk ke dalamnya adalah self-care, bagaimana menentukan pola hidup sehat, dan sekaligus menjawab tentang nutrisi ya. Karena nutrisi dengan kesehatan jiwa itu sangat erat kaitannya. Semua bahan baku neurotransmitter atau zat kimia di otak itu bahan bakunya dari nutrisi. Sehingga kalau nutrisinya seimbang dan baik, itu sangat memengaruhi kesehatan jiwa dan fisik dari seseorang. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasan yang sangat lengkap tadi, yang sudah juga menjawab terkait dengan faktor nutrisi ya, Dr. Sally. Ya, saya mau memberikan kesempatan terakhir kepada Dr. Astri untuk mau menambahkan apabila ada yang ingin ditambahkan, sekalian dengan closing statement dari para narasumber, dari Dr. Astri, dari Dr. Sally, dan dari Pak Gambit nantinya. Silahkan, Dr. Astri. Iya, saya mungkin nyambung dari jawaban tadi sudah dijawab secara lengkap, tapi kalau saya mau nyambungkan yang pertama mungkin soal kesehatan mental adalah kita sendiri perlu terus mengedukasi diri kita ya mungkin ya, soal entah itu kesehatan mental, soal HIV, artinya saya sebagai psikiater sekalipun saya perlu terus mengedukasi diri saya, dan saya melihat memang edukasi ini juga penting untuk masyarakat, keluarga, masyarakat, pendamping, terus-menerus mengedukasi diri tentang kesehatan mental, terutama karena isu kesehatan mental masih boleh dibilang masih perlu ditingkatkan juga di masyarakat, jadi kita perlu mengedukasi diri kita tentang kesehatan mental sehingga kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Ketika kita menemukan teman-teman yang mempunyai masalah dengan kesehatan mental, termasuk dampak dari nutrisi. Nutrisi itu sangat penting, tapi saya pikir mungkin juga seringkali kita tidak memperhatikan gitu ya. Tapi kita tahu nutrisi yang seimbang, sesederhana itu. Nutrisi yang seimbang, dan mungkin informasi dan edukasi tentang nutrisi yang seimbang itu yang perlu kita tingkatkan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat gitu. Sebetulnya semua sama, nutrisi yang seimbang itu intinya dulu yang pertama. Nah, terkait dengan lansia, pesan saya sama seperti tadi, populasi kita semakin menua, teman-teman dengan HIV juga semakin menua, kita perlu kita perlu membantu mereka mencapai hidup di masa tua yang sehat dengan berbagai tantangan yang mereka miliki. Jadi apa yang bisa kita lakukan bersama, mungkin ini yang menjadi PR kita, yang perlu kita pikirkan sesudah sesi ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Astri. Selanjutnya kita ke Dr. Sally. Silahkan Dr. Sally untuk closing statement-nya. Terima kasih. Saya merasa setiap webinar ini saya belajar dari semua. Jadi saya kalau dan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jadi saya mengambil pola dari Action Research, belajar, diaplikasikan, dievaluasi, dan diaplikasikan lagi. Begitu. Terima kasih. Moga-moga dengan begitu terus bisa memberikan layanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak Dr. Sally. Kita terakhir ke Pak Gambit. Silahkan Pak Gambit untuk closing statement-nya. Ya, saya kira menggarisbawahi tentang pentingnya kita selalu mengasah isu kesehatan mental ini, karena ya bagaimanapun juga secara programatik memang belum ada program layanan kesehatan jiwa yang terstruktur, yang bisa menjangkau populasi yang memang sangat membutuhkan. Dan saya kira kita tadi bersama-sama, apakah kita bersama mengembangkan program bersama di tingkat komunitas, ataupun mungkin juga mengembangkan penelitian-penelitian yang menjadikan bukti untuk pengembangan program atau kebijakan, saya kira menjadi dasar bagi kita untuk menjawab ajaan dari Dr. Astri tadi, setelah ini kita mau ngapain. Saya kira PR kita banyak ya untuk yang kesehatan jiwa, dan saya kira kita memang harus mulai berfokus tidak ke arah yang kesehatan fisik semata. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Pak Gambit, dan tentunya karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:05, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para narasumber yang sudah memberikan paparan yang sangat menarik, dan juga para
peserta yang sudah bertanya sehingga kita boleh berdiskusi. Sangat menarik tadi diskusinya dan sudah membahas terkait dengan komorbiditas dan masalah kesehatan jiwa pada orang dengan HIV/AIDS dan juga populasi kunci. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dari para narasumber kita yang luar biasa itu boleh menambah pengetahuan kita dan sama-sama boleh berpikir ke depannya ya, apa yang akan kita lakukan untuk menjawab segala kebutuhan yang sudah disampaikan tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada host hari ini, Mbak Caroline. Dipersilakan untuk waktu layarnya saya kembalikan ke Mbak Caroline. Terima kasih banyak Mbak Gaby untuk membantu memoderasi diskusi kita sore ini yang sangat menarik ya, jarang diangkat, tetapi sebenarnya kalau digali-gali itu semakin dalam semakin menarik gitu ya. Karena ini memang topik yang sangat spesifik dan untuk beberapa teman-teman yang hadir di sini sebagai peserta mungkin topik ini sebenarnya dekat dengan hati, tapi sebenarnya nggak tahu sebenarnya harus diapain, dan beberapa sebenarnya terjawab di sesi ini ya, seperti misalnya tadi contohnya dari Dr. Shelly misalnya, sebenarnya ada efek dari obatnya sendiri, ada efek dari virusnya sendiri yang bisa mempengaruhi pembuatan keputusan seseorang untuk meminum obat atau tidak gitu misalnya, satu contoh yang sederhana. Di luar dari itu ada faktor sosial, kemudian ada juga faktor psikologisnya juga. Dan sebenarnya semuanya ini kalau misalnya bisa dideteksi secara dini, termasuk sebenarnya masalah lansia kemarin yang saya ingat salah satunya sebenarnya masalah ini bukan hanya bisa ditanggulangi ketika dia sudah masuk ke dalam masa lansia, tetapi ketika dia masih di pralansia, saya salah satunya pralansia, hal-hal itu sebenarnya sudah mulai harus dideteksi, dan sebenarnya salah satu tadi sebenarnya di chat, salah satu yang paling penting adalah nutrisi, selain dari olahraga sebenarnya yang ditekankan sangat penting kemarin oleh Prof. Zubairi. Terima kasih banyak, dan besok kita akan lanjut kembali dengan topik-topik yang tidak kalah pentingnya dengan topik-topik yang ada hari ini. Kita harapkan teman-teman juga bisa bergabung kembali dengan kami besok. Besok kita akan mulai sedikit lebih lambat daripada hari ini. Hari ini kita mulai jam 8.30, besok kita akan mulai jam 9 pagi dengan menggunakan link yang sama. Kita akan mulai lagi dengan plenary, kemudian ada breakout room di pagi dan di siang hari. Terima kasih banyak semuanya, Dr. Asti, Dr. Shelly, dan Mas Gambit, serta Mbak Gaby. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga para peserta yang sudah stay dengan kita sampai sore ini. Terima kasih dan selamat beristirahat. Izin live room ya. Leave.